doger ini enak juga ya. Kayaknya gampang deh buatnya. Hanya alpukat, ketan hitam, kelapa, plus susu. Wah, kayaknya lucu juga ya. Jualan es doger. Nah, atau ini nih. Kita lihat ya. Ada gorengan, ada pastel, ada risol, martabak mini, ragut, lumpia. Aduh, yang mana dulu ya? Atau yang lumpia dulu ya? Nah, yang ini nih teman-teman. Nice. Kayaknya jual gorengan juga lucu ya, makanan kecil-kecil nih. Sepertinya nih teman-teman, banyak orang membuka usaha dadakan, terutama di era pandemi dan khususnya di bulan puasa ini untuk mengekspresikan diri atau jangan-jangan untuk menambah income di era pandemi ini. Nah, kalau secara Feng Shui bagaimana sih bikin usaha, apalagi usaha dadakan, cocok nggak ya di tahun kerbau logam 2021 ini? Padahal nih teman-teman, secara Feng Shui ada orang yang cocok bekerja sebagai profesional alias kerja kantoran. Namun ada juga yang cocok menjadi pengusaha atau memiliki usaha sendiri. Tapi ada juga orang yang tidak memiliki jiwa bisnis tapi mau usaha. Nah, ini nih yang terjadi nih. Banyak orang melihat rumput tetangga lebih indah daripada rumput di halaman kita sendiri. Bener nggak? Kalian termasuk tipe yang seperti itu? Nah, artinya ada orang yang cocok bekerja sebagai profesional dan ada juga orang yang cocok memiliki usaha. Dan secara Feng Shui ini tidak boleh dipaksakan loh, tergantung dari elemen diri kalian. Yuk kita simak bidang usaha yang cocok untuk menjadi usaha dadakan di tahun kerbau logam 2021 serta sio yang cocok serta nggak cocok usaha dadakan. Eits, buat teman-teman yang mau punya usaha, kalian nih mesti baca buku saya yang itu dulu tuh, Feng Shui for Business. Jadi kalian harus tahu dulu nih karakter bisnis atau usaha atau pekerjaan kalian itu secara 5 unsur, termasuk elemen mana? Elemen tanah, elemen logam, elemen air, elemen kayu, atau elemen api. Nah, kalau kalian udah tahu bidang usaha kalian atau pekerjaan kalian masuk ke elemen mana, sekarang kita bahas nih, di tahun 2021 ini kira-kira peluang usaha dadakan apa ya yang bisa booming atau bisa oke. Nah, cara Feng Shui tahun 2021 adalah tahun kerbau logam. Makanya sebenarnya bidang-bidang logam alias e-commerce bisa berkembang nih, tapi over energy nih. Jadi dagang online masih oke. Tapi bidang usaha dadakan nggak bisa online dadakan. Online itu bisanya untuk jangka panjang karena kalian harus punya jejak digital. Maka dari itu, kenapa tahun ini untuk bidang usaha logam terjadi over energy? Karena kalau kalian mulai usaha online dadakan, pastinya tidak mungkin semua di tahun kerbau logam berjalan slow but sure. Tapi kalau kalian mau punya usaha dadakan nih, yang boleh adalah bidang api. Wow. Bidang api diantaranya adalah saham. Tapi dadakan loh. Jadi cuman seasonally, cuman sesaat, short term. Makanya kan di awal tahun saham sempat booming. Atau sekarang di bulan puasa ini yang lagi booming usaha makanan, api juga.
atau usaha snack-snack atau usaha catering. Boleh, itu adalah tipe usaha-usaha dadakan. Dan hal seperti ini, meskipun musiman, kalian juga harus tahu kapan ya waktu yang paling baik untuk usaha bidang api, yaitu bulan Januari, April, Mei, lalu nanti Oktober dan September. Nah, lalu bidang apa lagi ya selain api? Ada lagi nih teman-teman, bidang kayu alias kreativitas. Kamu orang kreatif atau tidak? Yang bisa berkembang di tahun kerbau logam adalah orang-orang kreatif. Ide kreatif, seni, fashion, stylist, dan semua hal yang sifatnya inovatif bisa berkembang nih teman-teman. Tapi menurut saya bidang kayu ini haruslah didukung dengan logam alias digital. Nah, dari dua usaha ini tadi yang berpeluang usaha dadakan tapi masih bisa jalan di tahun kerbau logam, kamu pilih yang mana? Dan ingat loh, di tahun kerbau itu semua tidak bisa bergerak cepat-cepat. Tidak boleh terburu-buru. Dan tentunya harus satu persatu. Selain itu teman-teman, kira-kira siapa lagi ya yang cocok memiliki usaha dadakan? Nah, ini dia nih, sio yang cocok memiliki usaha dadakan. Tentunya sio-sio yang bergerak dinamis, lincah dan gecek nih. Gecek tahu nggak? Gerak cepat, gercep-gercep. Nah, ini dia sio yang bisa gercep, diantaranya adalah sio monyet. Tapi memang masalahnya sio monyet suka kurang fokus nih. Ya sekedar usaha dadakan oke lah, sesaat-sesaat aja. Dan berikutnya adalah sio tikus nih, bisa gece alias gercep. Tapi dia juga pintar mengatur keuangan. Sio tikus masih boleh usaha dadakan. Lalu sio naga bisa menjadi pemimpin yang fair, jujur dan adil. Kalau usaha dadakan bolehlah, cukup konsisten dan cukup stabil. Dan ada lagi nih, yaitu sio kuda. Karena sifatnya yang pekerja keras. Tapi sio kuda harus efektif ya, jangan kebanyakan maunya dulu. Nah, lalu kira-kira dari sio-sio yang cocok usaha dadakan, pastinya ada yang nggak cocok usaha dadakan. Kenapa yang nggak cocok? Pastinya karena mereka tidak memiliki aura-aura yang gesit atau lincah atau cepat berubah-ubah. Di antaranya adalah sio macan. Sio macan ini kaget kalau dapat income yang kecil-kecil, buat dia nggak nendang gitu. Nah, buat teman-teman sio macan yang mau punya usaha dadakan, pikir 2 kali dulu ya. Berikutnya lagi selain sio macan adalah sio babi dan sio kelinci. Nah, 2 sio ini adalah sio yang mut-mutan nih. Kalau punya usaha dadakan, tentunya kalian bisa up and down dan akhirnya nyungsep deh. Hati-hati ya, sio kelinci dan sio babi nggak boleh punya usaha dadakan dulu. Lalu sio kerbau dan sio anjing. Agaknya mereka tidak terlalu cepat update dengan perubahan dan terlalu setia serta lurus. Saya sih menyarankan sio anjing dan sio kerbau cocok bekerja sebagai profesional. Dan sio ular, bagaimana dengan sio ular? Sebenarnya sio ular kurang cocok untuk memiliki usaha dadakan. Kenapa? Karena terlalu banyak pertimbangan. Nanti melangkahnya kelamaan nih, jadi gak gesit lagi deh. Dan yang terakhir, sio kambing. Menurut saya sih sio kambing terlalu ngalah dan agak kurang dinamis nih. Padahal usaha dadakan itu harus gece dan berpikir cepat. Kalau terlalu ngalah nanti terlalu lama deh. Jadi sio kamu masuk yang mana? Masuk yang cocok usaha dadakan atau yang gak cocok usaha dadakan? Nah, jadi kesimpulannya tahun 2021 ini kira-kira usaha apa yang cocok dan juga sio apa yang bisa menjalankan usaha tersebut. Memang sih tadi saya sebutkan banyak juga nih yang cocok usaha dadakan.
Tapi secara khusus di tahun 2021 hanya beberapa CEO yang cocok dengan bidang ini nih. Jadi yang lain hati-hati ya kalau mau punya usaha dadakan. Jangan ikut-ikutan. Jangan-jangan kalian lebih cocok bekerja sebagai profesional nih. Nah, tapi tetap harus semangat ya buat teman-teman. Cocok ataupun gak cocok usaha dadakan, tetap harus semangat. Buat yang udah menjalankan, ya udah deh dijalanin tapi jangan berambisi besar. Nah gini nih, saya mau kasih tips buat kamu yang mau punya usaha dadakan. Catat ya, yang pertama jangan idealis, harus realistis. Karena tahun kerbau logam bergerak lambat. Jadi jangan ingin cepat-cepat mendapatkan hasil. Lalu yang kedua, investasi jangan terlalu gambling dan penuh resiko. Yang paling penting kalian harus konsistensi menjalankannya. Pelan-pelan dan cuan dikit-dikit tapi tetap harus jalan konsisten. Yang ketiga, berkreasi kreatif tapi realistis. Nah, ekspresikan diri kalian dalam bidang pekerjaan yang kalian sukai. Atau bidang kerja ini merupakan passion kalian. Utamakan ekspresi diri, nanti hasilnya akan mengikuti. Jadi jangan buru-buru berorientasi pada hasil pemasukan atau cuan-cuan ya. Yang penting bisa berekspresi di tahun yang over energy. Dan yang terakhir nih, intinya usaha dadakan harus merupakan passion atau ekspresi diri kalian. Dan jangan sampai kalian terlalu tinggi harapan. Realistislah terhadap hal yang kalian jalani. Nah, segitu aja dulu deh tips dari Jenny Feng Shui buat teman-teman sekalian yang mau punya usaha dadakan di era pandemi tahun kerbau logam 2021. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.